Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu hadis. Yuk kita simak sama-sama. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijalul hadis. Kata rijalul hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi-generasi berikutnya. Ilmu rijalul hadis ini merupakan ilmu hadis yang sangat penting karena ilmu ini mencakup kajian terhadap sanad dan matan. Rijal atau tokoh-tokoh yang menjadi sanad merupakan para perawinya. Mereka itulah yang menjadi objek kajian ilmu rijalul hadis, satu di antara dua komponen ilmu hadis. Lebih jelasnya lagi, ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama, lakob, dan sebagainya. Kedua, ilmu al-jarh wa ta'dil. Menurut Subhi al-Sholih, ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau yang membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Jadi ilmu al-jarh wa ta'dil ini ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus atau membahas pula tingkatan-tingkatan redaksi tersebut. Nah, ilmu ini pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu rijalul hadis. Tetapi karena ilmu ini membahas hal penting dari kepribadian periwayat hadis, maka dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, kata al-jarh wa ta'dil sendiri terdiri dari kata al-jarh wa ta'dil. Al-jarh adalah menampakkan sifat-sifat para periwayat hadis yang mengurangi keadilannya atau meniadakan keadilan atau kedzobitannya yang darinya dapat ditentukan gugur, do'if atau ditolak periwayatannya. Lalu para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kehidupan keilmiahannya, mengetahui seluruh hal ihwal mereka, menelaah dengan cermat sehingga diketahuinya para periwayat yang sangat kuat hafalannya, yang dzabit, yang lebih lama berguru pada seseorang dan sebagainya. 3. Ilmu gharibul hadis. Jadi ilmu gharibul hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan yang jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar pada maknanya. Ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Jadi, mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang gharib al-hadis menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna. Nah, yang patut dicatat di sini adalah bahwa hadis Rasulullah SAW tidak merupakan sesuatu yang gharib bagi bangsa Arab pada masa awal Islam, karena Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling fasih berbicara, paling tegas, paling tuntas, paling jelas argumennya, paling efektif redaksinya, dan paling mengenal situasi pembicaraan. Ini tidak aneh karena Allah mengutus beliau kepada masyarakat yang bangga akan bahasanya dan mengagumi kata-katanya, sehingga beliau akan memberikan kitab kepada masyarakat Arab menurut ragam dialek mereka, sesuai dengan pemahaman mereka.
Nah, bila ada sebagian kata yang gharib menurut sebagian sahabat, maka mereka akan menanyakan kepada beliau dan beliau pun akan menjelaskannya. Namun setelah beliau meninggal, banyak orang ajam ya, yaitu non-Arab yang masuk Islam dan belajar bahasa Arab sebagai alat komunikasi mereka. Karena bahasa asli mereka selain bahasa Arab, maka mereka menemukan kata-kata gharib dalam hadis Nabi lebih banyak daripada yang ditemukan oleh orang Arab sendiri. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah generasi-generasi baru yang membutuhkan pengetahuan tentang kosakata bahasa. Dalam hadis, dan para ulama berusaha menjelaskannya baik secara parsial maupun lengkap. Abdullah Rahman Ibnu Mahdi pernah mengatakan bahwa ketika ia menemukan persoalan yang terkait dengan hadis, maka ia menuliskan tafsir atau menjelaskan untuk setiap hadis itu. Bahkan ada juga sebagian ulama yang menilai bahwa memberikan penjelasan terhadap suatu hadis lebih baik daripada meriwayatkannya. Demikianlah peran ulama hadis dan ulama bahasa Arab dalam menjelaskan dan menguraikan kata-kata hadis agar masyarakat mudah memahami dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Mereka juga menyusun berbagai kitab dalam zaman yang berbeda-beda. Nah, salah satu ulama yang pertama kali menulis kitab dalam bidang gharibul hadis adalah Abu Al-Hasan An-Nadhr Ibnu Shumail Al-Mazini. Al-Mazini. Keempat, asbabul wurud al-hadis. Ilmu ini membahas tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam kajian Al-Quran dikenal dengan ilmu asbabun nuzul. Sebagaimana halnya ilmu asbabun nuzul yang dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual, ilmu asbabul wurud juga dapat membantu pengkaji serta peneliti hadis untuk memahami hadis-hadis Nabi secara kontekstual. Hal ini dikarenakan hadis Nabi ada yang disertai dengan sebab tertentu yang mendorong Nabi bersabda, dan ada pula yang tidak disertainya. Sebab ini menjadi latar belakang yang dapat memperjelas maksud hadis dan cakupan maknanya. Secara istilah, ilmu asbabul wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Selanjutnya, ilmu nasikh wal mansukh al-hadis. Ilmu nasikh wal mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, di mana salah satu hadis dihukumi sebagai nasikh dan yang lain sebagai mansukh. Hadis yang lebih dulu disebut sebagai mansukh dan yang lain yang datang kemudian sebagai nasikh. Selanjutnya, ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan baik dengan cara mentakyid terhadap hadis yang mutlak atau mentashih terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian dan lain-lain. Ilmu ini menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib termasuk salah satu ilmu hadis yang sangat penting yang harus dikuasai oleh ahli hadis, ahli fikih, dan ulama lainnya. Karena ilmu ini diperoleh melalui penghafalan dan pemahaman terhadap hadis dengan baik, pengetahuan tentang hadis yang umum dan khusus, hadis yang mutlak dan muqayyad, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hadis diroyah. Orang yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, berpengalaman, serta bisa mendalaminya yang mampu memadukan antara hadis dan fikih. Selanjutnya, ilmu ilalul hadis. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan hadis yang mungkoti,
memarfu'kan hadis yang mauquf atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain yang serupa dengan itu. Jadi, para ulama hadis sangat memperhatikan ilmu ilalul hadis ini. Mereka berusaha menyeleksi sanad hadis, mengadakan pertemuan bersama ulama, serta berdialog, mendengarkan pendapat satu sama lainnya. Semua cara ini dimaksudkan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, yang tidak mengandung ilat atau cacat, kejanggalan, dan lain sebagainya. Banyak ulama yang mengkaji tentang ilalul hadis, baik dari kalangan ulama mutaqaddimun maupun ulama mutaakhirun. Mereka menjelaskan ilat-ilat hadis, menunjukkan cara-cara untuk mengetahui ilat hadis. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.